Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah pemrograman dasar. Pertemuan kedua, kita untuk hari ini kita belum mulai praktek belum mulai praktek ke program, tapi kita belajar bagaimana kita membangun logika pemrogramannya terlebih dahulu, ya. Bagaimana kita melatih logika kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan pemrograman. Nah, hari ini pada pertemuan ini kita akan pelajari mohon maaf, ini algoritma ya, bukan algoritma. Mohon maaf, I dan O ini berdekatan tipe ya. Kita akan belajar algoritma, kemudian nanti lanjutannya ada flowchart. Flowchart juga sebetulnya algoritma tapi bentuknya berbeda, begitupun decision table atau yang namanya tabel keputusan. Oke, kita mulai saja dari ini. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Bahwasannya di sini imajinasikan, saya berikan pengantar dulu bahwasannya di sini saya ingin mengajak Anda untuk mengimajinasikan diri Anda bahwasannya Anda itu adalah seorang pengembang ya, seorang developer ya, pada sebuah perusahaan konsultan IT atau pada sebuah software house ataupun apa itu, pokoknya perusahaan yang bergerak di bidang IT yang pekerjaannya adalah membangun sebuah software ataupun infrastruktur IT gitu. Kemudian pastinya karena Anda bekerja pada sebuah konsultan IT ya, maka pekerjaan Anda kan ya, Anda sebagai seorang developer, Anda pengembang, Anda yang bangun ya kan, mengembangkan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Apapun itu programnya ya, Anda harus selesaikan permasalahannya ya, Anda harus selesaikan. Anda harus bikin sistemnya, bikin programnya gitu ya. Jadi misalnya ada seorang klien, dia datang, kemudian dia meminta untuk dibuatkan sebuah sistem, entah itu sistem penjualan atau sistem pergudangan ya, manajemen gudang, ataupun misalnya sistem untuk perpustakaan dan sebagainya ya. Ya, Anda harus selesaikan itu ya, walaupun kalau yang namanya di perusahaan konsultan IT atau software house itu ada banyak bagiannya ya, dari mulai yang khususnya di lapangannya ya, yang di lapangannya itu ada bagian misalnya dari mulai analisnya, ada desainernya, desainer pun ada macam-macam, ada desain untuk database-nya, desain sistemnya, ada desain user interface-nya atau tampilannya ya. Kemudian setelah itu ada programmernya, ada untuk desain database, nanti juga lanjutannya ada database administratornya, kemudian ada programmernya ada programmer database, ada programmer untuk aplikasinya, ada yang dia bikin bagian keamanannya sendiri kan gitu kan. Nah, itu kalau skalanya perusahaan yang besar. Kalau perusahaannya menengah ke bawah, biasanya ada beberapa bagian yang tumpang tindih, artinya satu orang dia pegang beberapa bagian gitu. Misalnya dia sebagai analis sekaligus misalnya programmer, berarti dia menganalisis. Analis itu apa sih kerjanya? Analis dia paling tidak, nih saya berikan gambaran besarnya saja ya. Jadi ada masalahnya seperti apa. Nah, itu misalnya dia menghadapi customer, ini loh saya pengen bikin program yang begini, ada fiturnya A, B, C, fitur A bisa apa, fitur B bisa apa, begini. Nah, si analis itu dia mendapatkan informasi itu, dia analisis, kemudian nanti dia mendapatkan sebuah rancangan untuk program secara keseluruhan. Nanti Anda akan pelajari ini di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya, dari mulai awal ya. Kemudian didapatkan sebuah dokumen, hasil analisis itu dapat sebuah dokumen, namanya dokumen SRS, Specified Required System. Jadi spesifikasi sistem, kebutuhan sistem yang terspesifik atau spesifikasi kebutuhan sistem ya.
Jadi sistemnya nanti ada fitur apa saja, bisa apa saja dan sebagainya, langkahnya bagaimana. Nah, itu semuanya ada di sana. Ya, dari mulai awal, dari desain sampai bagian akhir, bagian pengujian sampai evaluasi. Semuanya ada semuanya di sana. Ya. Desainnya seperti apa, nanti dibuat seperti apa, kemudian nanti dilakukan uji cobanya seperti apa, cara uji cobanya bagaimana dari mulai skenario dan sebagainya, nanti hasil ujinya kalau benar harusnya seperti apa, kemudian nanti sampai ke tahap yang akhirnya rilis, sampai rilis programnya. Tuh ada dokumen itu ya. Jadi nah, kita berbicara sedikit ini terkait dengan bagian yang programmernya. Nah, programmer itu biasanya gajinya ya paling tidak ya mungkin separuhnya lah dari analis ya. Jadi kalau analis kan dia bertanggung jawab ini sih ya, ketika analisisnya salah pasti programnya juga salah kan gitu ya. Oke. Jadi di sini Anda mengembangkan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan bisnis, yang mana pekerjaannya ada bidang apa saja tadi sudah saya secara singkat, secara garis besar saya berikan apa saja tadi bidang pekerjaannya kan gitu ya. Oke, misalnya ini saya ambil contoh lagi lebih konkretnya di untuk aplikasi penjualan ya. Misalnya ada orang minta untuk membuatkan aplikasi penjualan, kemudian saya kerucutkan lagi misalnya pada sebuah fitur ya. Oke. Ternyata di sana ada salah satu fitur yang mana dia menganalisis pesanan pelanggan. Nah, berdasarkan pesanan itu, berdasarkan order itu ya. Nah, itu akan diterapkan diskon ya. Jadi ketika belinya sekian item maka diskonnya berapa? Ketika belinya 50 item maka diskonnya berapa? Ya, jadi misalnya beli 0 sampai 10. Beli enggak ada beli 0 ya. Beli 1 sampai 10, maka diskon yang diterapkan adalah 5% misalnya. Kalau misalnya belinya artinya tadi di bawah 10 ya, berarti 1 sampai 9. Kalau belinya di bawah 50, berarti beli lebih dari 10 tapi kurang dari 50 ya. Itu diskonnya katakanlah misalnya naik lagi 10% atau berapa dan seterusnya ya. Gitu untuk menerapkan itu berarti kan di sana ada pengambilan keputusan di programnya ya. Ketika yang dimasukkan barangnya yang dibeli adalah sekian, maka dia menentukan diskon yang diterapkan berapa gitu ya. Kemudian berikutnya mengupdate informasi stok ribuan barang pada gudang perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan ketika perusahaannya sudah levelnya besar, itu kan mohon maaf ada motor lewat, itu kan jumlah barangnya juga nggak sedikit lagi ya. Ketika keluar masuknya barang itu sangat cepat, apalagi jumlah barang yang tidak sedikit. Nah, ini kan ketika kita lakukan secara manual, hitung secara manual, nah ini kan resiko terjadinya kesalahan ya. Jadi salah satu kita membuat sistem komputer atau program ini adalah salah satunya kan untuk mengotomasikan ya pekerjaan yang bersifat manual dan bisa diselesaikan oleh komputer ya. Oke, dengan menggunakan komputer juga akan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Pastinya pekerjaannya juga lebih cepat ya. Oke, jadi saya mungkin sedikit sampaikan juga bahwasannya segala sesuatu itu kita bisa bikin programnya kalau sesuatu itu tersistem. Atau sistem itu bukan berarti komputer ya, artinya sudah jelas strukturnya ya. Jadi segala sesuatu kalau itu urutannya terstruktur ya, itu bisa dibuat sistemnya. Kayak misalnya ini untuk menetapkan diskon, ini kan strukturnya jelas. Kalau pembelian barang dari sekian sampai sekian, maka diskonnya berapa. Kalau pembelian barang dari sekian ya sampai yang berikutnya, maka diskonnya ditambahkan lagi. Ya, itu kan terstruktur. Ya kan? Nah, kemudian mengupdate informasi stok ribuan barang juga terstruktur kan? Ada barang masuk, barang keluar. Kalau barang masuk berarti stoknya bertambah, barang keluar berarti stoknya berkurang, kan begitu. Ya. Cuma kan barangnya ribuan item, ya kan? Kalau misalnya dicatat satu persatu, wah ini mencari barang X, wah ini di halaman berapa ya kalau ditulis di buku manual, ya kan? Ini akan memakan waktu.
Ya, oke. Jadi semua hal itu sebetulnya bisa dibuat aplikasinya, buat program komputernya kalau hal itu terstruktur, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenerate pelaporan yang interaktif. Pelaporan interaktif maksudnya itu bagaimana? Jadi gini, yang namanya laporan itu kan menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk langkah kedepannya. Biasanya kan begitu, ya. Oh, ternyata penjualan bulan kemarin kita yang paling laku apa, ya kan? Kemudian yang paling tidak laku apa, ya kan? Nah, itu sebagai pelaporan, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan ke depan. Biasanya seperti itu. Ini kenapa saya barang yang laku, karena ini kan contohnya kan bagian atau bidang penjualan ya misalnya. Untuk di bidang lainnya sama, yang namanya laporan-laporan semacam itu. Di kampus misalnya, oh ternyata prodi yang paling banyak peminatnya apa, nah kan gitu kan. Yang kurang peminatnya, ayo kita genjot lagi untuk publikasinya, kan begitu. Sama halnya kayak gitu, ya. Nah, interaktif maksudnya bagaimana? Contoh di aplikasi penjualan misalnya, saya pengen melihat hasil penjualan pada 3 bulan terakhir. Nah, berarti kan di sini kita main yang namanya filter data, kita saring. Data penjualan yang muncul hanya penjualan pada 3 bulan terakhir. Berarti Agustus, September, Oktober misalnya, kan gitu. Kemudian berdasarkan filter itu kita urutkan juga dari 3 bulan terakhir itu, dari penjualan 3 bulan terakhir itu, yang paling laku apa. Nah, berarti kita lakukan adanya namanya pengurutan. Nah, ini semacam ini, ya. Oke, jadi aplikasi penjualan, kemudian nanti ada cetak laporan. Nah, laporan itu kita bisa lakukan filter data dan pengurutan data, ya. Oke. Nah, dengan adanya spesifikasi atau permintaan semacam itu dari customer, ya, Anda sebagai developer itu kan harus memastikan program Anda itu didesain, dibangun dengan tepat sesuai dengan spesifikasi yang diminta, ya, gitu. Nah, untuk supaya programnya sesuai spesifikasi, artinya semua komputasi, semua proses ya yang dilakukan oleh program Anda harus dilakukan secara akurat dan lengkap, selesai, tuntas, ya. Tidak terhenti di tengah jalan karena ada error atau input salah dan sebagainya. Kan begitu. Nah, ketika ada input salah, di sini program Anda juga harus tangguh, ya. Dapat menampilkan pesan error, namun program tetap berjalan, ya. Jadi misalnya ketika Anda membuat sebuah aplikasi kalkulator, ya. Ketika membuat aplikasi kalkulator, di sana kan ada proses atau operasi pembagian, ya. Nah, ketika Anda melakukan pembagian dengan bilangan 0, nah ini kan nggak bisa. Program harus tetap berjalan. Jadi misalnya, mohon maaf, tidak bisa melakukan pembagian dengan 0. Sudah terhenti di situ, tidak melanjutkan perhitungan, namun ya di situ ada pilihannya apakah Anda mau mengulang perhitungan atau melakukan perhitungan yang lain, kan begitu. Ya, ketika terjadi kesalahan. Anda pergi ke ATM, bilik ATM misalnya. Anda memasukkan PIN pertama kali, kartu dimasukkan, Anda masukkan PIN, Anda masukkan yang salah, Anda masih bisa lanjut untuk memilih menu. Tapi begitu Anda memilih menu untuk penarikan, transaksi dan sebagainya, karena tadi Anda salah memasukkan PIN, maka di situ kan biasanya diminta lagi, silakan masukkan PIN yang Anda masukkan tadi atau sebelumnya salah. Artinya program tetap berjalan tapi memberikan pesan itu, ya. Oke. Kemudian misalnya di aplikasi penjualan, misalnya ingin melakukan transaksi, ternyata barangnya stoknya kurang. Misalnya ada orang pesan misalnya 5 buah item dari 5 buah 5 buah item ya dari satu macam barang, ternyata stoknya tinggal 3, ya, tinggal 3. Nah, ketika si bagian kasirnya itu melakukan input order,
Input order, masukkan nama barangnya, kuantitinya atau jumlahnya dimasukkan 5. Ternyata stoknya tinggal 3. Ya, jadi ini model order yang tidak langsung seperti kalau di minimarket gitu ya, atau di supermarket gitu ya. Jadi barangnya langsung dibawa ke kasir gitu ya. Jadi barang itu masih di gudang. Barang masih di gudang, tinggal kita melakukan langsung pemesanan kan gitu. Pesan ini sekian sekian sekian. Nah, ternyata memasukkan 5. Ketika dimasukkan 5, kemudian proses, maka ini kan terjadi error. Nggak mungkin dong ada stok jumlahnya minus, ya kan? Ketika bisa dilakukan, ternyata barang yang keluar cuma 3, padahal pesannya 5. Yang dibayar juga 5 pastinya, karena transaksinya yang dimasukkan ada 5 item barang. Ya, oke. Jadi ya, jadi gitu ya. Jadi ya intinya gini aja deh, komputasi harus ataupun proses harus dilakukan dengan komplit, selesai, tidak ada kesalahan. Kalaupun ada pesan error ya harus dimunculkan, tapi program harus tetap berjalan. Misalnya tadi kan contohnya, misalnya stoknya 3 tapi kok melakukan transaksi 5, kan nggak mungkin ada barangnya lagi kan gitu kan. Mohon maaf, stok tinggal 3 apa gimana, atau ya disampaikan seperti itu. Intinya gitu ya. Jadi intinya spesifikasi harus sesuai dengan permintaan ya, tidak ada miss ya. Jadi ini kan PR-nya si analis juga, bagaimana dia memetakan programnya nanti itu bisa ngapain aja. Soalnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, seringkali itu yang namanya customer ataupun yang minta dibuatkan sistem itu dia hanya tahu proses tapi tidak tahu sistem secara teknologi. Artinya nggak tahu apakah teknologi ataupun dalam bidang pemrograman bisa melakukan itu atau tidak ya. Jadi inilah terkadang si analis sebagai penjembatan. Ya biasanya kan customer ya pokoknya saya minta aplikasinya bisa ini, nanti outputnya begini, prosesnya begini lah. Biasanya cuma gitu ya, secara umumnya gitu aja. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Masih ada satu ya. Jadi kemudian bahasa pemrograman yang Anda gunakan ini juga harus menyediakan berbagai tool. Berbagai macam tools dan teknik untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Artinya berdasarkan permintaan itu tadi semuanya, bahasa pemrograman ataupun tools yang Anda gunakan juga bisa lah ya memfasilitasi atau membuat permintaan itu bisa terrealisasi ya. Oke, nanti Anda akan belajar lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana pembuatan program lebih ininya lagi, bagaimana desainnya ya, bagaimana perancangannya, kemudian bagaimana membangun database-nya nanti di semester-semester yang berikutnya. Jadi pada intinya setiap mata kuliah, masing-masing mata kuliah itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya ya, dia saling mendukung. Karena di program studi teknik informatika kan punya profil lulusannya bisa ini. Nah, untuk mencapai itu supaya lulusannya bisa melakukan itu semuanya, itu di breakdown, dipecah menjadi beberapa mata kuliah. Nah, mata kuliah ini mendukung satu sama lain untuk menjadikan Anda sebagai lulusan yang bisa apa saja itu tadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya. Masih ada lagi. Iya. Jadi Anda harus memilih tipe data dan struktur kendali yang terbaik. Jadi untuk melakukan itu semuanya juga Anda harus memilih struktur data dan struktur kendali. Struktur kendali itu kaitannya dengan yang namanya seperti kondisional ya. Ketika yaitu tadi membeli barang sekian maka diskonnya berapa. Ketika membeli barang berapa maka diskonnya beda lagi. Ya, kemudian perulangan juga ya. Apakah Anda mengulang, jika iya atau tidak, mengulang proses dan seterusnya ya. Jadi memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, lalu kaitannya dengan program komputer ya.
Di sini program komputer adalah sebuah set instruksi. Kemarin sudah dibahas pada pertemuan 1, saya review lagi ya. Jadi yang namanya program komputer itu adalah sebuah set instruksi, sebuah sekumpulan instruksi ya kan, satu kesatuan yang tepat ya, instruksinya yang tepat. Karena komputer kan tidak cukup cerdas ya, artinya dia itu hanya melakukan sesuai dengan instruksi. Ketika instruksinya nggak jelas ya sudah mutung komputernya alias hang kan gitu ya. Oke. Sebuah set instruksi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketika instruksinya menjumlahkan, komputer yang menjumlahkan, kan begitu. Nah, pada pertemuan ini akan dipelajari mengenai pertama algoritma, flowchart, dan decision table. Nah, kita mulai dari yang pertama, algoritma pemrograman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya sangat erat dengan yang namanya algoritma ya. Jadi algoritma itu apa sih? Jadi algoritma adalah urutan ataupun langkah-langkah ya, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah. Misalnya algoritma memasak mie instan. Nah, ada kan pastinya nggak asing lagi ya dengan namanya memasak mie instan ya. Apalagi di balik kemasannya itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama ngapain ya kan, kedua ngapain, ketiga ngapain kan gitu. Dan saya kira Anda sudah tidak perlu membaca lagi kan gitu kan. Masak mie ya udah ya, buka mie instannya langsung aja tanpa dibaca bagaimana cara penyajiannya. Pertama ya pastinya siapkan satu bungkus mie instan ya kan. Airnya untuk dimasak, pancinya, mangkoknya, sendok dan garpu. Kemudian memasukkan ya kan air ke dalam panci, masak airnya, masukkan mie-nya ya kan. Tunggu aduk hingga 3 menit sesuai dengan instruksi yang ada di balik kemasan mie instan atau sesuai dengan selera ya tingkat kematangannya. Kemudian masukkan bumbunya, aduk hingga rata, kemudian sajikan mie kan begitu ya. Oke. Nah di dunia, kalau tadi kan di dunia kita ya, di real real life ya, di kehidupan nyata. Nah, bagaimana di dunia matematika dan ilmu komputer? Algoritmanya sama kayak tadi, urutan langkah-langkah ya untuk melakukan perhitungan atau menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Tadi kan urutan cara menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini tadi masalahnya adalah bagaimana menyajikan mie instan ya. Oke, dari mulai bungkus mie instan sampai nanti dalam bentuk disajikan dalam bentuk mie instan yang sudah matang siap santap kan gitu. Jadi algoritma pemrograman adalah sebuah set atau susunan langkah-langkah, urutan langkah-langkah ya, susunan langkah-langkah yang terurut dan pasti ya, sudah pasti itu urutannya ini selesai kan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasannya yang namanya komputer itu tidak terlalu pintar, tidak cukup pintar. Artinya hal yang bisa dibuat program komputernya itu adalah hal-hal yang sifatnya terstruktur, urutannya jelas, urutannya pasti. Ya, nah itu bisa diselesaikan dengan program komputer. Kalau urutannya tidak pasti nggak bisa. Kalau semi terstruktur itu bisa nanti Anda pelajari di mata kuliah sistem pendukung keputusan. Nah, nanti belajar lagi di sana ya. Jadi yang bisa dibuat sistem pendukung keputusan masuk di sana adalah hal-hal yang sifatnya semi terstruktur. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, ini bisa dibuat di sana. Ada namanya sistem pendukung keputusan. Oke. Nah, dalam pemrograman, hal yang penting untuk dipahami adalah logika dalam berpikir. Bagaimana cara untuk memecahkan masalah pemrograman yang akan dibuat. Saya sudah sampaikan, mungkin ini saya sampaikan untuk yang kesekian kalinya. Yang namanya pemrograman, yang namanya membuat program, itu adalah akal-akalan. Ya, kita hanya mengakali. Kita punya nih permasalahan. Begini. Nah, kira-kira bagaimana supaya komputer bisa melakukan itu? Nah, kita bikin programnya. Bagaimana supaya komputer nurut? Nah, kita harus menginstruksikannya dengan bahasa yang dipahami oleh komputer. Komputer taunya bahasa mesin. Kita taunya bahasa pemrograman. Nah,
antara bahasa pemrograman dengan bahasa mesin pada pertemuan 1 kan kita sudah bahas ya, bisa ditranslate, bisa dikompilasi ya. Nah dengan namanya compiler, sehingga antara bahasa pemrograman dengan bahasa mesin ini bisa jadi dia nyambung ya, dari bahasa pemrograman dikompilasi menjadi bahasa mesin, sehingga instruksi yang diberikan tadi dalam bentuk bahasa pemrograman bisa dimengerti oleh komputer atau oleh mesin. Nah, misalnya apa di sini? Nah, misalnya di sini banyak permasalahan matematika yang mudah jika diselesaikan secara tertulis, tetapi cukup sulit jika diterjemahkan dalam pemrograman. Nah, dalam hal ini algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam pemecahan masalah ya. Oke. Algoritma dapat dituliskan atau dideskripsikan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi materi-materi yang saya sajikan ini itu sebetulnya adalah penjabaran dari modul yang sudah saya berikan ya. Modul Microsoft Official Academic Course ya. Kita kan sudah sepakati di awal, saya sudah sampaikan di modul itu untuk mata kuliah ini kita hanya pelajari di lesson 1 saja. Nah, ini bagian ini adalah penjabaran dari itu ya. Oke, jadi algoritma bisa ditulis dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga bisa. Kalau di contoh itu kan bahasa Inggris ya. Oke, saya lanjut. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini, algoritma untuk menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 3X plus 8. Saya ambil contoh ini. Kalau diselesaikan secara tertulis kan mudah, ya kan? Nah, algoritmanya apa? Ya, algoritma selalu dimulai dari mulai. Kalau bahasa Inggrisnya start, ya. Kita pakai bahasa Indonesia di sini mulai. Pertama mulai. Setelah mulai apa? Tentukan dulu nilai X-nya. Kita akan ingin mendapatkan nilai Y-nya, ya kan? Y itu sama dengan 3X plus 8. Tentukan dulu nilai X-nya. Kemudian setelah itu substitusikan atau kita hitung. Misalnya nilai X tadi ya. Misalnya nilai X tadi ini tadi kita X-nya sama dengan 3. Nah, berarti nanti X-nya di sini ya dikalikan dengan 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 3 kali 3 9 plus 8. Ya. Jadi Y itu sama dengan 9 plus 8 berapa? 17. Y-nya nilainya adalah 17. Nah, kita hitung. Setelah kita hitung, nah, kita tampilkan mencetak nilai XY-nya. Nah, tadi X-nya kan sudah dimasukkan X sama dengan, ketika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 17. Gitu ya. Oke. Kemudian selesai. Kan tujuannya kan menghitung kemudian menampilkan hasilnya. Nih, jadi algoritma itu. Kalau bahasa Inggris berarti yang terakhir end. Selesai ya. Jadi mulai dari langkah pertama adalah mulai dan selesai. Isinya sesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Contoh lain misalnya algoritma untuk menjumlahkan 2 bilangan. Pertama ya mulai, ya kan? Kemudian setelah mulai menentukan atau memasukkan nilai X atau bilangan pertama. Katakanlah X-nya kita masukkan adalah 5 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya menentukan atau memasukkan bilangan kedua. Misalnya Y-nya kita masukkan 3. Ya kan? Menjumlahkan X dan Y. Berarti X dan Y hasilnya berapa? Ya 8. Ya kan? Oke, setelah dijumlahkan, tampilkan hasil penjumlahannya yaitu tadi 8 dan selesai. Ya. Jadi kita mendramatisir sebuah kejadian sama aja gitu kan. Karena tadi saya sampaikan di awal, komputer itu tidak cukup tidak cerdas banget lah ya
Mungkin dia melakukan komputasi cepat, oke, saya setuju kan gitu kan. Tapi untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sesuatu kan gitu kan. Nah, yang namanya cerdas itu kan kemampuan untuk belajar kan gitu. Ya, cepat kan gitu ya, kemampuan untuk cepat memahami. Kalau komputer kan dia memahami hanya instruksi saja. Itu pun kalau instruksinya jelas ya. Kalau instruksinya salah, misalnya menuliskan bahasa pemrogramannya salah, ya komputer nggak mau ngikutin gitu. Ini contoh. Contoh lagi, algoritma untuk membandingkan dua bilangan dan menampilkan bilangan yang terbesar. Nah, algoritmanya pertama mulai ya. Berikutnya menentukan atau memasukkan nilai X. Bilangan pertama, katakanlah bilangan pertamanya atau kita buat variabel X, bilangan pertamanya adalah 4. Kemudian menentukan dan atau memasukkan nilai Y atau sebagai bilangan kedua. Bilangan kedua misalnya saya masukkan di sini 7. Nah, berikutnya ya kita bandingkan. Kita bandingannya itu adalah dengan menggunakan sebuah pernyataan, membandingkan nilai X dan Y-nya. Misalnya, contohnya begini. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, ini kan pernyataan ini itu kan perbandingan ya. Itu kan perbandingan. Yang namanya operasi perbandingan itu akan menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean Anda sudah pelajari, itu di sana ada 2 nilai saja. Kalau bukan true ya false. Nah, ketika membandingkan begini, X lebih besar Y. X-nya 4, Y-nya 7. Berarti nilainya true atau false? Ini akan menghasilkan nilai false. Kenapa? X-nya 4, Y-nya 7. 4 lebih besar 7. Benar apa salah? Salah. Karena apa? Karena 4 tidak lebih besar daripada 7. Jadi nilainya false. Kalau nilainya false artinya apa? Oh, berarti Y yang terbesar. Kan begitu. Y yang lebih besar. 4 lebih besar 7. Salah. Ya kan? Jadi ini kita bermain logika di sini. X lebih besar Y. 4 lebih besar 7. Ternyata nilainya false. Berarti 4 tidak lebih besar dari 7. Artinya X tidak lebih besar dari 7. Artinya apa? Y yang lebih besar dari X. Karena X tidak lebih besar dari Y, maka yang lebih besar adalah Y. Artinya yang terbesar adalah Y. Setelah melakukan perbandingan ini, barulah mencetak ataupun menampilkan bilangan yang terbesar. Dalam contoh ini, ketika kita memasukkan ini adalah 7 yang lebih besar. Oke, setelah menampilkan atau mencetak ya sudah selesai. Ini contoh ya. Oke. Jadi kita mulai belajar dari hal-hal yang paling sederhana saja ya. Jadi nanti ketika Anda sudah menghadapi dunia pemrograman, oh ada permasalahan begini, bagaimana penyelesaiannya? Nah, Anda berpikir, oh langkahnya begini, tahapannya begini. Nah, sampai nanti menghasilkan suatu output ataupun keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Oke. Itu contoh ya. Jadi algoritma itu kan sifatnya deskriptif ya, kayak tadi. Algoritma sifatnya deskriptif, hanya penjabaran dengan kata-kata ya kan, sehingga antara algoritma yang dibuat oleh satu orang dengan orang yang lain sangat mungkin sekali berbeda, ya. Sehingga ketika algoritma dibuat oleh si A kemudian disajikan dibaca oleh si B, bisa saja salah menginterpretasikan, ya. Karena punya pola pikir yang berbeda, ya, logikanya berbeda, kecuali mungkin dalam sebuah diskusi. Nah, mungkin ini ada sebuah proses pemahaman bersama. Tapi ketika itu disodorkan dalam sebuah dokumen yang isinya adalah algoritma, ya mungkin
terjadi misinterpretasi atau salah menginterpretasikan karena sifat yang melekat pada bahasa alami yaitu kompleksitas dan ambiguitas ya, atau makna ganda ya. Terkadang orang yang membuat algoritma ternyata kurang tepat misalnya dalam memilih kata-kata yang dimasukkan dalam algoritma itu ya. Jadi bisa saja yang membaca salah menginterpretasikannya. Nah, lalu bagaimana? Dengan demikian, algoritma seringkali dituliskan dalam format yang sederhana dan lebih tepat. Mungkin lebih ini ya. Pertama mungkin dengan menggunakan yang namanya flowchart atau diagram alur. Ya, ini sifatnya bentuknya diagram, graphically ya. Graphically format ya, atau format secara grafis. Ya, kemudian ada juga decision table. Ini bentuknya tabel. Ya, kemudian ada juga decision trees atau yang namanya pohon keputusan. Dia sifatnya grafik. Nah, kalau tadi lebih ke arah diagram, ini grafik ya, seperti pemfaktoran gitu ya kalau di matematika. Ya, tapi rootnya ini di atas. Ya. Nah, mungkin kita bahas yang paling lebih paling lebih sering digunakan, yaitu ada flowchart dan tabel keputusan. Oke. Nah, ya, jadi seringkali digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan solusi yang lebih baik dalam penulisan program. Nah, oke. Nah, ketiga tool ini itu untuk mengembangkan algoritma ya. Ketiga tool untuk mengembangkan algoritma ini ya, membantu dalam mengekspresikan solusi dengan cara yang mudah ya, dengan cara yang mudah. Namun hal ini tidak dapat dipahami secara langsung oleh komputer. Jadi ini juga belum bisa dipahami oleh komputer karena komputer kan taunya bahasa mesin. Ya kan? Sebagai penjembatan, sekali lagi saya sampaikan, kita gunakan bahasa pemrograman ya. Jadi ini harus ditulis harus dengan bahasa pemrograman ya, atau harus menulis program komputer dengan bahasa pemrograman. Dari desain ini kita buat dengan algoritma dalam bentuk flowchart ataupun decision table. Oke. Kita bahas yang pertama. Di sana kita ada yang namanya flowchart. Jadi flowchart itu merupakan representasi secara grafis ya, bentuknya diagram dari sebuah algoritma ya. Flowchart ini digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol standar ya. Kalau di modul ini hanya sekedar menampilkan ini ya. Kalau ini untuk memulai ya, kalau tadi algoritma kan ada mulai atau start, atau ada selesai ataupun end kan gitu kan. Nah, ini kemudian untuk simbol proses itu atau komputasional operasi, ini kita menggunakan persegi panjang semacam ini. Kemudian untuk input ataupun output operation kita gunakan jajar genjang ya. Untuk input misalnya input nilai Y ataupun outputnya menampilkan hasil, kita gunakan semacam ini. Kemudian decision making ini untuk operation, untuk pengambilan keputusan. Tadi misalnya contoh untuk menentukan bilangan yang terbesar, apakah X lebih besar dari Y? Nah, ini di dalam sini. Jika iya apa, jika tidak apa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah flow control. Ini harus ada arah panahnya, arahnya kemana, alurnya kemana, setelah ini kemana ya. Oke. Jadi kalau yang start atau end, kalau start berarti hanya output saja ya, keluar dari ini kemana kan gitu ya, ada anak panahnya. Kalau end berarti hanya masuk saja. Kalau proses ini berarti masuk satu, keluar satu. Begitupun input ataupun output juga masuk satu, keluar satu. Sedangkan kalau decision ini masuk satu, keluarnya dua, karena ada dua kemungkinan. Karena di dalam sini itu kan melakukan yang namanya operasi logika ya, melakukan perbandingan, operasi perbandingan. X lebih besar Y, jika ya apa, jika false apa.
Jika true apa, jika false apa. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini menggunakan simbol-simbol standar ya. Flowchart itu menggunakan simbol-simbol standar. Oke. Standarnya ini. Kalaupun misalnya Anda ingin belajar yang lebih lengkapnya lagi, ini di sini. Ya. Ada flow direction, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lain. Simbol ini disebut sebagai connecting line. Nah, ini saya tambahkan yang lebih lengkapnya lagi. Terminator simbol, simbol untuk permulaan, start atau akhir ataupun stop. Ya. Nah, kalau di algoritma kita mungkin mengenal end atau selesai, di sini kita juga bisa gunakan stop ya. Oke. Kemudian ini ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Jadi misalnya dalam sebuah flowchart itu ternyata alurnya misalnya awalnya di sini nyambungnya ke bagian sana. Nah, daripada kita menarik garis jauh ke sana ya nyambungnya, ini bisa kita gunakan konektor simbol. Yang penting di sini misalnya dari sebuah proses ya dimasukkan, misalnya saya bikin gini aja, dari sebuah proses begini saya masuk ke dalam sebuah konektor. Konektornya di sini ya. Oke, masuk ke dalam A. Nah, di sini kita bikin yang sama A ya. Nah, ini nyambungnya ke bagian proses yang lain misalnya. Nah, begini. Tapi ini digunakan pada lembar atau halaman yang sama. Nah, ini konektor simbol atau simbol untuk mengkonektor. Daripada saya narik garis ke sana, ya kan, pakai kayak gini aja boleh. Ya, kalau untuk konektor simbol untuk halaman yang berbeda, simbolnya begini. Jadi misalnya ada sebuah proses begini, dia kita sambungkan ke konektornya begini. Nah, C. Ya, misalnya C. Nah, berarti nanti di halaman yang lain sambungannya dari ini harus diawali dari C seperti ini. Sama seperti kalau ini kan contoh di halaman yang sama ya. Nah, kalau yang ini pada halaman yang berbeda. Kemudian proses ini sama persegi 4 ya. Oke, kemudian ini untuk manual operation. Jadi operasi-operasi yang dilakukan secara manual, bukan oleh komputer ya. Jadi simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Misalnya mengurutkan berkas atau apa untuk diinputkan misalnya kan gitu kan, ada nomor antrian seperti kalau misalnya di kantor pos atau apa gitu ya kan, taruh untuk kartu atau apa yang mau diproses kan gitu kan pada sebuah kotak kan gitu ya, di depan itu nanti ditumpuk di situ, nanti baru diambil oleh petugasnya, nanti baru diurutkan sesuai dengan ini, entry-nya diurutkan sesuai dengan tumpukan yang ada. Nah, kemudian simbol decision, ini tadi sama decision ya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini simbol input output sama. Jadi kan sama seperti yang sampaikan di modul ya. Simbol input output di sini yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Artinya mau prosesnya pakai apakah dari keyboard ataukah input dari mouse atau input dari yang lain gitu ya, ini tanpa tergantung pada peralatannya. Pokoknya di sini ada input gitu aja deh, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini manual input ya, simbol untuk memasukkan data secara manual, misalnya online keyboard. Kalau ini kan kita tidak tahu kan, pokoknya tanpa tergantung dengan peralatannya apa kan gitu kan. Nah, kalau yang ini lebih spesifik, pokoknya inputnya dari keyboard. Kemudian di sini adalah simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage, misalnya untuk menyiapkan tempat penyimpanan baik itu database-nya atau apa kan gitu kan. Oke. Kemudian di sini predefined process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian, subprogram atau prosedur ya. Jadi di dalam program itu kan ada subnya, ya kan?
Kemudian untuk simbol display, ini untuk menyatakan output. Nah, kalau tadi ini kan untuk menyatakan input ataupun output. Input tadi nggak peduli apakah dari keyboard, dari mouse atau apa. Outputnya juga nggak peduli apakah dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk output di layar gitu ya. Nah, itu pakainya ini. Tapi kalau misalnya kita spesifik input dari keyboard ya semacam ini. Kalau misalnya output secara spesifik misalnya berupa output di layar, berarti simbolnya seperti ini. Menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar. Ya, plotter atau printer dan sebagainya ya. Misalnya output dalam bentuk ini kita gunakan simbolnya semacam ini. Oke. Kemudian yang berikutnya simbol disk and online storage. Nah, ini simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Ini kemudian simbol magnetic tape unit, ini simbol menyatakan input berasal dari pita ya, dari peralatan khusus. Ini punch card, ini berarti menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ya, ditulis ke kartu. Nah, sedangkan berikutnya di sini simbol dokumen menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, kalau ini kan outputnya layar atau apa kan gitu ya. Oke, mungkin semacam itu ya. Jadi ini sebagai tambahan karena di modul yang dari Microsoft itu kan hanya secara umum ya. Oke, di sini ada tambahannya beberapa. Silakan nanti Anda bisa pelajari lebih ini lagi supaya lebih paham lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya contoh flowchart menjumlahkan dua bilangan. Ini saya ambil contoh seperti ini, misalnya dari mulai, kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Mulai, setelah mulai kita gunakan format atau simbol yang dari modul ya. Memasukkan bilangan satu, pokoknya ada input deh, ini nggak tahu input dari mana kan gitu kan. Memasukkan bilangan yang pertama, terserah mau disimpan dalam bentuk variabel X ataupun apa, terserah ya. Misalnya di sini oke lah kita pakai variabel X, masukkan bilangan yang pertama, kita masukkan 7 ya. Oke, kemudian yang berikutnya memasukkan bilangan kedua, misalnya kita pakai variabel Y sama dengan 4. Nah, ingat ini mulai cuma keluarnya 1 ya. Masuk input masuk 1, keluar 1 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah memasukkan bilangan kedua, kita lakukan apa? Proses penjumlahan ini. Berarti ini X, ada proses X ditambah dengan Y ya. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Menampilkan hasilnya berarti 7 tambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Tampilkan hasilnya di sana, kemudian selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat yang namanya flowchart ya. Kalau ini mulai atau start berarti hanya keluar 1, tidak ada inputnya. Kalau selesai atau stop ya, berarti hanya masuk 1, tidak ada lanjutannya. Oke ya, begitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada contoh lagi. Contoh flowchart menerima dan membandingkan dua bilangan. Jadi ada dua bilangan yang diterima, kemudian dibandingkan dan menampilkan hasil yang terbesar. Ya. Kalau tadi kan dalam bentuk algoritma, ya. Oke. Sekarang contohnya begini. Saya ambil contoh yang ada di modul saja. Misalnya. Contoh dari mulai start input X. X-nya misalnya nilainya 5 misalnya. Y-nya nilainya 3 ya. Oke. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, kan ini kan input kemudian ini decision, mengambil keputusan. Apakah X lebih besar dari Y? Kalau no ini berarti kan false ya. Kalau yes atau true, kalau yes ini berarti true. Nah, apakah X lebih besar dari Y? X-nya berapa? X-nya 5, Y-nya 3. 5 lebih besar 3, benar tidak? Benar. Makanya tampilkan di sini outputnya adalah X.
ya kan? Karena X lebih besar Y, benar. Maka X. Tapi kalau misalnya saya di sini ternyata masukkan X-nya itu 2, Y-nya 3, apakah X lebih besar dari Y? 2 lebih besar dari 3? Salah kan? Berarti alurnya ke sini. Salah kan? False. Maka tampilkan bilangan yang terbesar adalah Y atau 3. Kenapa kok 3? X lebih besar Y, 2 lebih besar dari 3. Salah. Karena yang lebih besar adalah Y. Ya kan? Bukan X-nya. Maka alurnya ke sini. Kalau sudah, maka lanjutkan ke sini dan masuk ke stop, ya. Jadi yang namanya stop itu hanya masuk satu. Jadi arah panahnya masuknya ke sini. Perhatikan, arah panahnya masuknya ke sini, bukan ke terminatornya, ya. Karena yang masuk ke sini hanya ada satu. Oke? Nah, begitu. Ya, hanya ada satu yang masuk ke sini. Oke. Silakan diulang-ulang videonya supaya lebih paham lagi. Oke. Jadi ini mulai. Nah, di sini memasukkan bilangan pertama katakanlah tadi 2, bilangan kedua katakanlah 3, mengecek apakah X lebih besar dari Y. Ternyata salah karena 2 tidak lebih besar dari Y. X 2, Y-nya 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Maka larinya ke sini. Tampilkan nilai yang terbesar adalah 3 atau Y, ya kan? Di sini menampilkan, ya, jika tidak, ya kan, tampilkan Y. Tapi jika iya, artinya kalau ternyata X-nya tadi lebih besar, kan X lebih besar Y. Oh iya, ternyata benar X-nya lebih besar, maka tampilkan yang ini, ya. Kemudian selesai, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana membuat flowchart untuk menerima dan membandingkan 3 bilangan, lalu menampilkan bilangan yang terbesar. Nah, nih, jadi ada 3, ya, ada 3 bilangan. Katakanlah X, Y, Z, katakanlah begitu, ya. Oke. Komputer itu tidak cukup pintar untuk membandingkan langsung 3-tiganya. Mungkin kalau kita melihat, oh, jari mana yang terpanjang, saya bisa melihat, oh ya, jari tengah yang paling panjang, ya kan, sudah selesai. Tapi komputer nggak bisa. Komputer itu bisanya membandingkan satu per satu. Jadi di sini komputer tidak cukup pintar untuk membandingkan 3 bilangan sekaligus. Komputer harus membandingkannya satu per satu. Misalnya ada bilangan A, B, dan C, ya. Contoh di sini A, B, dan C. Ya, pertama bandingkan bilangan A dengan B. Kan ada ABC, A, B, C. C-nya kesampingkan dulu. A dengan B dulu. Jika A lebih besar B, ya, jika A lebih besar B, maka berarti kan B kalah, ya kan? B kalah. Nah, lalu karena A menang, A ditandingkan lagi dengan si C tadi. Tapi kalau tadi A dengan B, A yang kalah, berarti kan B yang menang, tinggal B dengan C. Jadi di sini ada yang namanya istilahnya pengambilan keputusan di dalam pengambilan keputusan, ya gitu. Karena gini, A dengan B, misalnya ini panjangan mana? Oh, panjangan ini kan, ya kan? Karena panjangan ini kan sudah kalah masuk kotak, berarti tinggal bandingkan ini dengan ini. Tapi ini akan dibandingkan dengan C apabila ini menang. Jika ini menang, tapi jika ini kalah, maka ini tidak dibandingkan. Kalau ini kalah, maka yang dibandingkan adalah yang A. Ya, jadi saya contohkan di sini dengan algoritma. Misalnya A dengan B, ya, setelah menerima bilangan pertama, menerima bilangan kedua, menerima bilangan ketiga, kan gitu kan? Atau menerima bilangan A, bilangan B, bilangan C, kita bandingkan dulu A dengan B. Nah,
Jika iya, artinya A yang menang. Artinya kan A yang lebih besar. Ya kan? Kan B kalah berarti kan? Maka kita bandingkan lanjutannya. Karena B sudah kalah, ya kan? B kan kalah, maka kan tersisa A dan C, ya kan? Kalau memang ya A lebih besar B, saya ulangi, kalau memang ya A lebih besar B, berarti kan B lebih kecil kan dari A. Karena perbandingan ini nilainya true atau benar, maka A menang, B yang kalah, maka tersisa A dengan C. Maka bandingkan ini A dengan C. Ya. Kemudian berdasarkan perbandingan ini, artinya ada dua langkah perbandingan kan gitu kan. Bandingkan A dengan B dulu. Kalau A menang berarti A dengan C. Nah, berdasarkan perbandingan ini, jika ya A lebih besar C. Jika ya, maka kan A yang terbesar, ya kan? C yang kalah. Nah, berarti A yang lebih besar dari C. Artinya A lebih besar dari C, A juga lebih besar dari B. Dengan kata lain, A adalah bilangan terbesar. Tapi jika ini nilainya salah, nah A lebih besar C, salah. Kenapa? Karena ternyata C yang lebih besar dari A, ya kan? Artinya nilai ini bernilai salah, artinya tidak benar kan gitu kan? Maka C yang terbesar, maka A ini kalah. Tampilkan C ini sebagai bilangan terbesar. Loh, C tidak dibandingkan dengan B, kok tahu-tahu C menang? Nah, logikanya C kan sudah menang dengan A, ya kan? Sedangkan A tadi menang dengan B, otomatis C juga menang dengan B. Jangan disamakan dengan yang laki-laki, misalnya ini dengan sepak bola. Tim A menang dengan tim B menang dengan tim C, menang daripada tim C. Otomatis kan tim C kalah dengan tim A. Jangan salah kalau sepak bola. Bola itu bundar, bisa menggelinding kemana saja. Tapi kalau yang ini itu adalah sebuah kepastian. A sudah menang dengan B. Ketika A dibandingkan dengan C ternyata A kalah, otomatis C yang terbesar. Kenapa? C sudah menang dengan A. Nah, A kan menang dengan B, ya kan? Otomatis C juga lebih besar dari B. Contohnya begini. 3 lebih besar dari 2 lebih besar dari 1. Ya. Saya contohkan, ini adalah C, ini A, ini B. Ya kan? A kan lebih besar B, betul kan? Ternyata setelah bandingan A dengan C, C lebih besar A. Jadi sama saja kan? 3 lebih besar dari 1, atau ini kan C lebih besar dari B, ya kan? Walaupun di sini kita tidak melakukan melakukan operasi perbandingan antara C dengan B, tapi hal ini sudah otomatis include di dalamnya. Kenapa? Karena itu tadi, A sudah lebih besar dari B. Oh, ternyata C lebih besar dari A. Otomatis C pasti lebih besar dari B. Makanya itu tadi. Ketika C dibandingkan dengan A, ternyata C menang, C lebih besar, maka otomatis C yang terbesar dan tidak perlu lagi dibandingkan dengan B. Nah, nih permainan logikanya di sini. Ya, oke. Nah, ini jika perbandingan yang pertama ini tadi bernilai benar, A lebih besar B. Jika iya, tapi kalau ternyata salah, ternyata yang lebih besar adalah B. Nah, ternyata jika B itu tidak lebih besar dari A, artinya adalah B itu bilangan yang lebih besar dari A. Nah, karena B lebih besar dari A, maka A kalahan.
tersisa B dengan C. Makanya bandingkan antara B dengan C. Nah, perbandingan ini sama alurnya begini, sama yang proses yang sebelumnya. Ya. Seperti proses yang tadi, kalau yang menang adalah yang A. Nah, jika ternyata B yang lebih besar dari C, ya sudah B yang terbesar. Kan fair. Wah ya, B sudah bandingkan dengan A, B menang. B bandingkan dengan C, B menang. Oh ya wis, B terbesar. Kalau ini bernilai ya atau true. Tapi kalau ini bernilai false atau salah, maka dengan kata lain B tidak lebih besar dari C atau B tidak lebih besar dari C tadi ya. Nah, maka C yang lebih besar dari B. Kesimpulannya kan seperti itu. Maka tampilkan C bilangan yang terbesar. Ya. C tidak perlu dibandingkan dengan A. Kenapa? Wong C dibandingkan dengan B saja, C menang. C dibandingkan dengan B, C menang. Ternyata B juga dibandingkan dengan A, B menang ya. C dengan B, C menang. B dengan A, B yang menang. Otomatis sama saja seperti yang tadi ya kan. Otomatis C juga pasti lebih besar dari A. Kan di sini B lebih besar dari A. Ya. Kemudian ketika C lebih besar dari ketika C lebih besar dari B, maka otomatis C ini lebih besar dari A, maka langsung tampilkan begini. Kan B dengan A, B menang. Oke, B yang juara. Oke, sekarang B bandingkan dengan C. Oh, ternyata C lebih besar dari B. Oh ya sudah, ini kan tadi kalah, ya kan? Sekarang tinggal B-nya yang kalah, ya kan? Dengan C, C-nya menang, otomatis C lebih besar dari A. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya terkait dengan decision table atau tabel keputusan ya. Jadi ketika sebuah algoritma itu melibatkan sebuah kondisi dengan jumlah yang banyak ya, decision table ini dapat digunakan ya, mungkin lebih mudah digunakan ya. Decision table di sini itu menyediakan atau menyajikan algoritma dalam format yang lebih rapi, lengkap dan mudah dibaca. Contoh berikut merupakan decision table yang digunakan untuk menghitung diskon atau mengenerate persentase diskon berdasarkan banyaknya produk yang dibeli. Ini saya ambil contoh langsung dari yang di modul ya. Oke, tabel dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, ini saya jelaskan dari sini. Kuadran yang pertama ya, yang kiri atas ya, kuadran yang pertama ini, kuadran 1 itu dia berisi kondisi-kondisinya ya. Oke, kemudian kuadran yang kedua ini berisi aturan, true false atau yes atau no gitu aja ya, rule atau aturan. Jadi misalnya ya, saya lanjutkan dulu. Kuadran yang ketiga ini berisi aksinya, aksi apa sih yang akan diberikan? Oh, ternyata aksi diskon ya. Kemudian kuadran yang keempat adalah item-item aksi sesuai dengan masing-masing rule. Jadi item aksi, oh diskonnya berapa? Nah, di sini item yang akan diambil berapa? Contoh ya, di contoh yang ada di modul itu ya, misalnya dia beli barang itu sejumlah 75. Nah, ketika kuantitinya sekian, maka yo salah kan gitu kan? Tidak ya kan? Oke. Ini kondisinya apakah yang ini? Bukan, karena 75 itu kan tidak di bawah 50 ya kan. Oh, berikutnya oh kondisinya di bawah 100, oh berarti yang ini ya. Sehingga pada rule ini akan mengambil yang ini no ya kan, ini bukan, ini ya. Oh berarti dia ngambil diskonnya
tergenerate 15%. Gitu aja ya. Oke, ini sebetulnya sih penggunaannya lebih ke arah ini ya. Kalau misalnya memang banyak banget kondisi-kondisi rule-nya gitu ya. Oke. Tapi selama mungkin hanya beberapa pilihan saja, mungkin masih cukup dengan menggunakan yang namanya flowchart ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan item aksi mana yang akan dieksekusi, misalnya item aksinya tadi kan 15% ya. Oke. Ya karena yang ya kan yang ini, ya kan? Kalau yang ini kan tidak, di bawah ini tidak, ya kan? Di bawah ini oh iya, berarti dia ngambil yang 15%, maka harus mengevaluasi setiap kondisi, ya. Kondisinya apakah tadi kan saya cek, apakah di bawah 10 barang yang dibeli jumlahnya, apakah di bawah 50 kan begitu ya. Oke, mengevaluasi setiap kondisi untuk mendapatkan aturan yang sesuai. Oh, aturannya di sini kan rule-nya. Oh ya. Di bawah 100 ya kan, tapi kan harus urut ya. 5 juga di bawah 100, tapi kan ini masuk yang di sini ya. Oke. Ya, gitu. Nah, jadi penjelasan lain itu dapat Anda pelajari pada materi tabel keputusan yang disajikan dalam file ya, PDF yang saya juga upload di OnClass ya. Silakan, di sana ada bahasa Indonesia, saya siapkan dalam bentuk PDF ya. Oke. Kemudian di sini ada tugas, silakan nanti dikerjakan. Buatlah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritma mulai apa selesai. Nah, gitu ya. Kemudian tugas flowchart ini, buatlah flowchart untuk menerima dan membandingkan. Kalau tadi dicontohkan di sini kan 2 bilangan saja ya, A dan B. Nah, flowchartnya, nah yang dicontohkan tadi yang membandingkan 3 bilangan, saya hanya dalam bentuk penjelasan saja algoritmanya ya kan. Membandingannya bagaimana? Ya, membandingannya kan satu persatu, A dulu dengan B. Kalau sudah, mana yang menang, apakah B? Kalau A yang menang maka A dengan C, tinggal sisanya kan gitu kan. Kalau ternyata A dengan B yang menang, maka B dengan C kan gitu. Ya, jadi membandingkan. Ini dibuat flowchartnya. Silakan ya. Kemudian aturan pengumpulan tugas. Tugas silakan, saya bebaskan apakah mau diketik pakai Microsoft Word atau Anda mau tulis tangan dengan kertas HVS atau folio. Kemudian kalau misalnya diketik berarti kan nanti disimpannya PDF saja. Kalau misalnya tulis tangan, silakan difoto saja, nanti kan dari file JPEG kan bisa dikonvert ke PDF ya. Oke, dari hasil fotonya itu bisa dikonvert ke PDF, dikumpulkan melalui OnClass sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan nilai 0 akan saya berikan pada mahasiswa yang terindikasi melakukan plagiasi, nyontek atau mengumpulkan pekerjaan dari hasil pemberian teman atau meminta kepada teman. Oke? Ya, jadi saya akan berikan nilai 0 jika terindikasi ada yang melakukan plagiasi. Mungkin itu perkuliahan kali ini. Silakan ada penugasan. Adapun saya membuka diskusi, silakan barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Silakan kalau ada pertanyaan, saya arahkan pertanyaannya ditanyakan pada grup WhatsApp. Jangan melalui pribadi ya, karena kalau di grup WhatsApp jawaban yang saya berikan itu bisa juga dibaca oleh teman yang lain ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.